Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai regresi logistik. Untuk tutorial regresi logistik sebenarnya sudah banyak di mana-mana, termasuk juga di YouTube. Akan tetapi yang belum banyak itu adalah terkait bagaimana membedakan antara odd rasio kasar dan juga odd rasio sesuaian. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai hal tersebut, atau biasa juga yang disebut sebagai adjusted odd ratio and unadjusted odd ratio. Nah, contoh yang saya gunakan kali ini adalah terkait perbedaan karakteristik ibu balita yang ada di desa dan juga di kota, atau beda rural and urban. Tapi ini datanya tidak begitu bagus, kan meskipun begitu tetap masih bisa kita gunakan. Nah, untuk pertama-tama kita sebagai variabel terikat, kita bedakan dulu value-nya satu desa dan dua kota, dan juga ada variabel bebas yang akan kita uji. Nah, di sini kita akan mencoba dulu untuk odd rasio kasar atau crude odd ratio. Jadi di sini hanya membandingkan atau menguji bagaimana pengaruh satu variabel tersebut terhadap variabel terikat. Kita gunakan analyze, kemudian kita gunakan regression, kemudian kita pilih binary logistic. Nah, di sini sudah saya coba sebelumnya. Kita gunakan wilayah masih sebagai variabel dependen dan juga usia sebagai variabel independen. Kita beritahu komputer bahwa usia ini adalah data kategorikal atau nominal, sehingga di bagian kategorikal sel ini kita masukkan ke sebelah kanan sebagai covariant. Baik, kemudian option ini kita centang bisa classification plots, Hussmer-Lane ratio, kemudian K-swift juga bisa, correlation, iteration, dan exponential beta. Selanjutnya di OK, dan kita lihat hasilnya. Nah, ini secara umum semuanya data bisa dibaca. Datanya ada 2331. Kita lihat di sini ya, data view datanya sampai 2331. Nah, ada kategorinya desa dan kota yang referensinya 0 itu untuk desanya. Kemudian variabel bebasnya itu ada usia ibu di bawah 30 dan di atas 30. Yang biasanya muncul pertama itu adalah iteration history. Jadi di sini kita baca minus to likelihood itu kita bandingkan dengan X square tabel yang sebelumnya juga harus dihitung. Nah, dalam hasil output itu kita biasa baca di blok O yang pertama keluar, kemudian baru blok 1. Yang blok O ini adalah jika variabel independen atau bebas itu belum dimasukkan. Nah, kita langsung baca yang di blok 1. Baik, selanjutnya setelah iteration history ada juga omnibus test of model. Jadi ini apakah dengan penambahan variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel terikat. Nah, ternyata angkanya signifikansinya di bawah 0,05 sehingga bisa disimpulkan signifikan. Jadi benar bahwa penambahan variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel terikat. Kemudian ada pseudo R, bisa kita baca di Nagelker R square. Kita dapat angkanya 0,004. Ini kurang begitu bagus ya, ini kecil sekali. Kalau dikonversi jadi sekitar 0,4%, yang artinya besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Seperti itu. Jadi sisanya dipengaruhi apa ya? Sisanya dipengaruhi oleh faktor 99% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Selanjutnya bisa dilihat Hussmer-Lane ratio test. Ini adalah goodness of fit. Jadi kita justru mencari jika signifikansinya P-nya itu di atas 0,05 sehingga menunjukkan bahwa tidak ada beda antara model dengan yang diobservasi gitu ya. Ini belum fit tapi masih bisa diuji seperti itu ya. Selanjutnya yang langsung perlu kita baca ada odd ratio di bagian eksponensial B. Ini signifikansinya sudah 0,009 sehingga ini signifikan, ada pengaruh
dan sebesar odds ratio-nya adalah 0,7. Sementara untuk CI atau confident interval 95%, angkanya 0,6 sampai 0,9 yang artinya tidak melewati angka 1. Jika tidak melewati angka 1, maka hasil ini bisa dikatakan baik atau signifikan. Oke, ini satu tabel ini yang cuma satu, ini disebutnya angka odds ratio kasar, atau bisa juga disebut bivariate regression, karena hanya ada dua yang diuji, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Tapi kenyataannya, terutama pada kasus analisis data kesehatan di masyarakat, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Tidak saya gunakan kasus ini sebagai contoh pada kasus berat badan lahir rendah. Bagaimanakah kemungkinan seorang ibu mendapatkan atau melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah? Ada banyak faktor, misalnya kita tidak bisa hanya menganalisis usia ibu saja, tapi ada juga asupan, kemudian dukungan orang tua, kemudian dukungan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika variabel yang lain dimasukkan, bisa jadi odds ratio itu juga akan berubah. Baik, kita coba jika variabel yang lain dimasukkan. Atau kita akan menghitung adjusted odds ratio. Kita masukkan analyze, kemudian kita pilih regression, dan binary logistic. Ya. Tadi nominal sudah, usia, kita masukkan pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan juga pendidikan ibu. Nah, apakah ada yang beda di desa dan di kota? Nah, ini kita, karena variabelnya kategorikal, kita masukkan semuanya ke bagian kovariat. Ini karena uji beda, jadi kurang begitu bagus sebagai contoh, tapi tetap bisa dibaca hasilnya. Baik, kita langsung baca saja bagian odds ratio. Oke. Nah, untuk usia yang awalnya tadi 0,79 mendekati 0,8 karena ada variabel yang lain dimasukkan, yaitu jumlah keluarga, pendidikan, sehingga ada perubahan di odds ratio-nya menjadi 0,722 dan ini masih tetap signifikan. Nah, hasilnya yang disajikan itu bisa kedua-duanya, akan tetapi dipisah seperti ini contoh cara penyajiannya. Jadi usia itu yang pertama itu kita masukkan sebagai satu atau referensi, kemudian kita bagi kotaknya menjadi dua, unadjusted atau tadi yang masih mentah belum disesuaikan dengan variabel lain, dan adjusted di sini sudah disesuaikan dengan variabel yang lain. Kemudian OR-nya yang awalnya 0,8 secara disesuaikan menjadi 0,73. Jadi yang unadjusted ini tadi adalah angka yang didapat dari bivariate regression, ya, regresi yang hanya menggunakan dua variabel, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Begitu. Terima kasih. Ini cukup singkat ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.